Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Maulana Muhammad Hifzi. Saya adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Bait Qurani. Alhamdulillah, saya sudah hafal 30 juz Al-Quran sejak kelas 8 Madrasah Sanawiyah Bait Qurani. Dari dulu, saya adalah seorang santri yang sejak kecil dari umur 2 tahun sudah ditinggal oleh ibu saya, dan sejak umur tersebut saya tidak ada kabar lagi tentang keberadaan ayah saya. Semenjak dari itulah saya tinggal bersama seorang nenek saja, yaitu nenek dari ibu saya, dan bersama dengan 2 saudara, yaitu abang saya. Nah, ketika saya umur 3 tahun, 2 abang saya mereka masuk ke dalam pondok pesantren masing-masing, dan saya sejak dari kelas 3 SD saya bersama dengan nenek saya. Dan dulu nenek saya itu bekerja sebagai seorang tukang sapu di sebuah masjid yang terletak di sekitar Situ Gintung, Danau Situ Gintung. Dan beliau juga bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah tempat wisata di sekitar sana. Dan dengan usaha beliau, yaitu nenek saya, beliau kerja keras memenuhi kebutuhan saya, memenuhi pendidikan saya, dan mendidik saya. Dan semenjak saat itulah Allah Ta'ala mengizinkan saya bertemu dengan beberapa orang pengurus masjid yang mereka adalah orang yang sayang dengan saya, membantu saya, mendidik saya. Dan suatu saat Allah Ta'ala memanggil nenek saya, yaitu ketika saya kelas 6. Ketika waktu tersebut saya masih berada di sekolah, ya, baru pulang sekolah, dan saya sempat mampir ke rumah teman. Ketika mampir ke rumah teman, datang seseorang teman saya dari rumah. Dia datang penuh dengan rasa nyesek gitu, karena berlari dengan kencang ingin memberitahu saya. Ketika dia sampai di tempat teman saya, ketika saya di tempat tersebut, dia memanggil, "Eji, nenek kamu sudah meninggal." Saya tidak yakin ya. Ketika saya tidak yakin, saya langsung segera berlari ke tempat tinggal saya, yang ketika itu kami sedang ngontrak. Nah, saya berlari dengan kencang, saya dengan penuh tidak yakin, tapi terasa dengan penuh tidak yakin, merasa bercampur nangis, sedih, semuanya itu bercampur aduk. Dan saya pun akhirnya lari dengan sekencang mungkin. Saya lari, ketika sampai tak jauh dari rumah, dari kontrakan saya melihat ada bendera kuning yang tertulis nama nenek saya. Ketika hal-hal tersebut saya lihat, saya merasa sedih. Kenapa saya tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang begitu besar, yaitu masih ada seseorang nenek saya. Saya belum maksimal memanfaatkan, meminta doa dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, sebelum beliau wafat, beliau sempat sakit, dan saya selaku salah seorang anak yang masih tinggal terakhir bersama dengan nenek saya, kedua abang saya sedang di pesantren, saya mengurus betul nenek saya menjaga betul. Ketika malam terakhir sebelum beliau meninggal, saya sempat meminta maaf kepada beliau beberapa perbuatan buruk saya, dan beliau pun memaafkan saya. Dan alhamdulillah juga nenek saya pada saat itu meninggal ketika waktu duha di hari Jumat, dan setelah Jumat barulah kami menguburkan nenek saya. Nah, setelah itu ada seseorang dari pengurus dari masjid yang gak jauh dari tempat tinggal saya, dia memutuskan kepada saya untuk pindah sekolah. Padahal pada saat itu saya sebentar lagi akan lulus dari SD, dari tempat sekolah saya yang dulu. Tapi beliau karena tidak ada yang menjaga saya, akhirnya pada saat itu juga malam 3 hari setelah wafatnya nenek saya pun pergi ke Pondok Pesantren Bait Qurani.
Ketika saya pindah ke pondok pesantren Baik Qur'ani, ketika itu belum ada kelas 6. Nah, sedangkan saya sudah mau lulus SD waktu itu. Nah, ketika itu terpaksalah saya mundur kelas kembali ke kelas 5. Ketika saya masuk kelas 5, saya merasa minder. Kenapa? Karena teman-teman saya semua itu mereka sudah dari TK, ada yang mulai dari kelas 1, ada yang sudah datang dari kelas 2. Ketika saya mendengar berita dari mereka, mereka sudah hafal sampai 12 juz. Ada yang sampai 15 juz, ada yang sampai 16 juz. Bahkan ketika itu ada yang sudah hampir 30 juz. Saya merasa minder, kenapa nggak bisa? Dan ketika pada saat itu semua teman-teman saya waktunya perpulangan, itu hal yang sangat saya sedih. Ketika teman-teman bisa pulang, saya tidak bisa pulang. Saya mau pulang kemana? Nenek saya meninggal dan saya tidak tahu lagi keluarga saya. Ayah saya ketika saya umur 3 tahun, beliau meninggalkan saya tanpa ada jejak, tanpa ada berita sedikit pun kemana beliau pergi. Dan ketika saya kecil dulu, nenek saya hanya mengabarkan 2 tempat, yaitu tempat saudara saya. Dan saya pun tidak tahu siapa dia, paman atau bibi, saya tidak tahu. Ketika itu pernah ditunjukin, tapi sudah lama semenjak saya pesantren beberapa tahun saya tidak mengunjunginya. Dan terakhir kabar saya mendengar saudara saya sudah pada pindah. Nah, ketika saya masuk kelas 5 MI, semua teman-teman saya pulang, tinggallah semua teman-teman saya itu teman-teman MTS, abang-abang kelas. Berasalah saya ketika masih kecil, tidak ada teman, semua teman-teman pulang ke ibunya, pulang ke saudaranya, ke kakaknya, penuh dengan canda. Saya sendirian, di kelas sendiri, tidur sendiri, tidak ada teman, merasa minder. Tapi Ustazah Dr. Nurul Hikmah dan Ustaz Nurul Habib Rahmanuddin terus membimbing saya, memberitahu saya, mengajak saya, terus menguatkan kekuatan tekad saya bahwasanya tidaklah kehidupan itu bisa berhasil, tidak selalu berhasil jikalau ada orang tua ataupun tidak. Berhasil atau tidak itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dari manusia tersebut. Karena nasihat beberapa tersebut dari Ustaz Nurul Habib Rahmanuddin dan Ustazah Dr. Nurul Hikmah, saya pun merasa terpacu, merasa semangat. Akhirnya saya mulai, saya up diri, saya bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan-kesedihan yang lalu. Sudah biarkan berlalu. Ayah biarkanlah, ibu sudah bersama dengan nenek saya di surga. Dan abang saya sedang berjuang di pesantren, sudah biarkan saya berjuang. Akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan saya pada sebelum saya lulus dari MI Madrasah Ibtidaiyah Bait Qur'ani. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat menghafalkan 10 juz Al-Quran dan saya mungkin sampai 5 juz. Ketika masuk Madrasah Sanawiyah Bait Qur'ani, Ustazah Dr. Nurul Hikmah mengamanahi saya untuk mengajar tahfiz ke Madrasah Ibtidaiyah Bait Qur'ani. Saya mulailah mengajar dengan bimbingan dari abang kelas saya, yaitu abang kelas yang saat itu kelas 12. Kelas 12 Madrasah Aliyah. Beliau membimbing saya, mengajak saya bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengajar hadis, bagaimana cara mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Mulai saya berusaha berjuang, bangkit dengan teman-teman yang lainnya, diajarkan ilmu ini, diajarkan ilmu. Saya terus berusaha. Walaupun kadang ada pertengahan saya merasa sedih, merasa susah, merasa berat. Ya, ketika pada saat datang guru-guru, datang orang tua dari santri Bait Qur'ani, semuanya wali santri datang menghadiri acara Madrasatul Walidain, semua orang tua datang. Saya menunggu depan pintu, kapanlah coba saudara saya datang atau abang saya datang. Saya menunggu. Ketika biasanya tiap bulan di sana ada namanya pesanan santri, semuanya santri pesan makanan, pesan minuman semua supaya diberikan oleh pondok dengan uang dari mereka.
Akhirnya dipesankanlah mereka mesan untuk orang tuanya ketika datang. Nanti pas saat ngobrol-ngobrol bersama, curhat bersama dengan orang tua, canda tawa di kelas, di tempat-tempat yang masing-masing mereka telah tentukan. Saya sendirian di kamar. Saya pun mesan, tapi saya mesannya dua. Satu untuk saya, satu untuk teman saya. Jadi untuk menghibur diri saya, ya saya mengajak teman saya untuk sama-sama makan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika masih dalam kandungan, beliau ditinggal oleh ayahnya, ketika masih kecil ditinggal oleh ibunya, kemudian ditinggal oleh beberapa keluarganya. Seperti itulah ya perjuangan Rasulullah, berjuang demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayang Allah, kalau bukan karena takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin nggak tahu akan kemana, akan jadi apa. Tidak tahu saudara di mana, abang pun masih sekolah, ibu sudah tiada, ayah saya pun tidak tahu di mana. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengizinkan saya, mempertemukan saya dengan pondok pesantren Bait Qur'ani. Ketika saya masuk di pondok pesantren Bait Qur'ani, semuanya saya diperlakukan sama dengan teman-teman yang lainnya. Tidak dibedakan antara yang kaya, antara yang yatim, yang piatu dan duafa. Semua dianggap oleh Ustazah Dr. Nurul Hikmah dan Ustaz Nurul Habibur Rahmanuddin sebagai sama, sebagai seorang anak. Dididik saya, disemangati semuanya, dipacu agar bisa menjadi seorang ulama besar. Alhamdulillah di pondok pesantren ini saya dapat belajar ilmu banyak, terutama ilmu nahul wadi, ilmu bahasa Arab, ilmu tahfidzul Quran. Alhamdulillah sekarang kelas 12 Madrasah Aliyah, saya sudah hafal 30 juz Al-Quran dan saya sudah mutkin sampai 24 juz Al-Quran. Dan insya Allah saya sudah hafal sampai 200 hadis, baik itu dalam kitab Umdatul Ahkam, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Arba'in, dalam kitab Bulughul Maram. Insya Allah sudah diajarkan semua, sudah dihafal semua kitab-kitab, semua buku-buku yang mengarah kepada pembelajaran bahasa Arab, baik itu kitab Nahul Wadih, kitab Baina Yadaik, kitab Al-Mustaqili, semuanya telah diajarkan oleh Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, saya dapat tahu tujuan saya, yaitu saya ingin menjadi ulama besar. Saya ingin bisa belajar di negeri para nabi. Saya ingin menuntut ilmu di Al-Azhar Kairo Mesir. Saya ingin belajar di Madinah University. Saya ingin belajar di Ummul Qura Makkah. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kami agar bisa kami belajar di sana. Dengan usaha kegigihan dari Ustaz Nurul Habibur Rahmanuddin dan Ustaz Nurul Hikmah dan seluruh guru-guru dan rizki yang telah diberikan oleh para donatur, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa sampai hingga sekarang, bisa tahu tujuan saya. Saya berterima kasih kepada guru-guru saya, khususnya kepada Ustaz Nurul Habibur Rahmanuddin dan Ustaz Dr. Nurul Hikmah, telah membimbing saya, mengajarkan saya, telah mendoakan saya dan seluruh santri semuanya agar semua santrinya dapat berhasil, bisa jadi ulama besar dan memimpin umat nanti di masa mendatang dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh donatur yang mungkin tidak saya bisa sebutkan semua satu persatu namanya, tapi semoga Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang telah mendermakan hartanya demi perjuangan kami agar kami dapat bisa menjadi ulama besar dan memimpin umat di masa depan nanti. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, menjaga orang tua santri Bait Qur'ani, menjaga guru-guru Bait Qur'ani, menjaga seluruh para donatur, dan Allah Ta'ala memberikan rizki yang berlimpah kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat,
semua kehidupan dunia dikabulkan, semua keinginannya dikabulkan, dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semuanya, para donatur, guru-guru, orang tua santri baik Qurani ke dalam surga firdausnya Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.